Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armilenia Giovanni Putri dari Prodi BGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri dengan NIM 932602619 nomor absen 25 akan menjelaskan materi tentang tumbuhan hijau untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah IPA SD atau MI. Pada tumbuhan hijau ada 3 poin yang harus dibahas, yaitu yang pertama proses fotosintesis, yang kedua cadangan makanan pada tumbuhan, dan yang ketiga tumbuhan sebagai sumber energi. Fotosintesis merupakan sebuah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Proses terjadinya fotosintesis yaitu dengan cara tumbuhan mengambil zat hara yang terdapat pada tanah dengan melalui akarnya. Kemudian zat hara tersebut diserap oleh rambut-rambut halus yang terdapat pada akar tumbuhan tersebut. Selain menyerap zat hara dari tanah, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida melalui lentisel atau pori-pori kulit batang dan juga stomata atau mulut daun. Lalu, zat hara dan karbon dioksida diangkut ke daun melalui batang lewat pembuluh kayu atau silem. Dengan bantuan sinar matahari, zat hara dan karbon dioksida diolah menjadi zat tepung atau karbohidrat dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis terjadi perubahan energi, yaitu tumbuhan hijau mengubah energi cahaya matahari menjadi energi sumber makanan. Pada proses fotosintesis menghasilkan sebuah oksigen dan juga karbohidrat. Oksigen biasanya digunakan oleh manusia dan tumbuhan lainnya untuk bernafas. Kemudian karbohidrat tersimpan pada tumbuhan sebagai cadangan makanan. Materi yang kedua atau poin yang kedua yaitu kita membahas tentang cadangan makanan. Pada cadangan makanan terdapat karbohidrat yang digunakan tumbuhan untuk tumbuh memperbanyak diri dan sebagian disimpan yang digunakan untuk sebagai cadangan makanan. Terdapat bagian tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yaitu umbi, batang, buah, dan juga biji. Umbi dibagi menjadi 3, yaitu umbi akar, umbi batang, dan juga umbi lapis. Mari kita bahas umbi yang pertama, yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan jenis umbi-umbian yang akarnya menggembung. Contoh dari buah dari umbi akar yang menyimpan cadangan makanannya di akar yaitu singkong dan wortel. Contoh umbi yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang batangnya menggembung di dalam tanah. Contoh tumbuhan atau buah-buahan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang yaitu ubi dan kentang. Contoh umbi yang ketiga yaitu umbi lapis. Mengapa disebut umbi lapis? Karena bentuknya berlapis-lapis. Tumbuhan yang menyimpan cadangannya pada umbi lapis ini yaitu seperti bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Lanjut yang kedua, contoh bagian tumbuhan yang mengalami perubahan yang dapat dijadikan sebagai tempat makanan cadangan yaitu batang.
Batang merupakan salah satu bagian tumbuhan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang yaitu tebu, sagu, dan juga bambu. Kemudian selain itu pada bagian batang terdapat yang namanya rimpang. Rimpang ini merupakan bagian batang yang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada rimpang ini adalah seperti jahe, kunyit, bunga tasbih, dan juga garut. Lanjut, bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yaitu buah. Yaitu contoh tumbuhan yang menyimpan cadangannya pada buah yaitu seperti alpukat, durian, dan juga semangka. Lanjut, yang keempat, bagian tumbuhan yang dapat digunakan atau difungsikan sebagai tempat cadangan makanan pada tumbuhan yaitu biji. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan yang mengalami perubahan menjadi tempat makanan cadangan pada tumbuhan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada biji yaitu antara lain seperti padi, gandum, dan juga jagung. Jadi yang sudah dijelaskan barusan itu merupakan bagian tumbuhan yang mengalami perubahan menjadi tempat makanan cadangan pada tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki karbohidrat yang berfungsi atau digunakan oleh tumbuhan untuk lebih tumbuh lagi, untuk memperbanyak diri, dan juga sebagian karbohidratnya itu disimpan sebagai tempat cadangan makanan yang digunakan untuk tumbuhan itu sendiri. Oke, baik. Untuk itu, selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga, yaitu tumbuhan sebagai sumber energi. Yaitu di sini tumbuhan dapat membuat makanan untuk dirinya sendiri dan juga makhluk hidup lainnya. Maka di sini tumbuhan disebut sebagai produsen. Lalu manusia, hewan, dan tumbuhan lainnya itu tidak dapat membuat makanan sendiri, maka dikatakan sebagai konsumen. Sumber makanan manusia dan hewan dapat dihasilkan dari daun, batang, buah, dan biji, serta umbi-umbian. Jadi dapat dikatakan bahwa tumbuhan itu sebagai produsen bagi hewan dan juga manusia dan juga dirinya sendiri. Karena tumbuhan dapat membuat makanan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lain seperti manusia dan juga hewan. Sumber energi yang dapat diambil dari tumbuhan yaitu pada bagian daun, batang, buah, biji, dan umbi-umbian. Seperti contoh, kita ambil pohon jagung, itu daunnya bisa dibuat untuk makanan hewan seperti kambing dan juga sapi. Sedangkan untuk buahnya, jagungnya itu dapat digunakan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dapat diolah menjadi nasi untuk dimakan, disebut nasi ampok biasanya, dan juga bisa dibuat olahan lain seperti gorengan
dan juga lain sebagainya. Baik, cukup sekian saya menjelaskan tentang materi tumbuhan hijau. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.